Pemirsa, warga Bendungan Hilir melancarkan protes keras ke petugas suku dinas perhubungan Jakarta Pusat saat mobilnya diderek petugas. Namun petugas tetap menderek meski dituding tidak adil dan pilih kasih. Ibu jangan pilih kasih, Bu. Grab itu dari sama pagi sampai pagi. Tiap kalau hari ada ibu. Tiap hari ibu lihat dari pagi sampai pagi. Pemilik kendaraan ini protes lantaran terkena razia parkir oleh suku dinas perhubungan Jakarta Pusat. Pemilik kendaraan ini memarkir kendaraan mereka di bahu jalan kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Semua orang Grab buktinya Bapak nggak tindak. Mereka menuding petugas tebang pilih dalam razia lantaran hampir setiap harinya banyak kendaraan lain yang parkir di bahu jalan namun tidak pernah ditindak. Ada yang pilih kasih karena kan Grab ini dia hanya sebentar dan ada di dalam, bukan meninggalkan. Kalau ini kan semua meninggalkan semua. Nah, tidak ada yang pilih kasih. Meski mendapatkan protes, petugas tetap menindak para pelanggar yang kedapatan memarkirkan kendaraan mereka di tempat-tempat terlarang. Pada razia kali ini sedikitnya 4 kendaraan berhasil diderek petugas dan langsung dibawa ke kantor Sudin Perhubungan untuk ditindaklanjuti dengan sanksi denda Rp250.000. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Usai viral di media sosial, oknum prajurit TNI Angkatan Darat yang mengadang ambulans di Jakarta Timur akhirnya ditahan. Praka AMT dinilai melanggar lalu lintas dan melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Inilah video amatir yang terekam dari sebuah ambulans yang dikemudikan oleh Golib Nur Ilham. Ambulans yang sedang membawa bayi kritis ini dihalang-halangi oleh sebuah sepeda motor yang dikendarai seorang oknum prajurit TNI Angkatan Darat. Awalnya, ambulans sempat tidak sengaja menyerempet motor tersebut karena tidak memberi jalan ambulans. Pengendara motor yang tidak terima mengejar dan terus menghalangi laju ambulans di sepanjang Jalan Otista Jatinegara, Jakarta Timur. Namun sayang, bayi yang dibawa ambulans meninggal dunia usai sempat dirawat di RSUD Budi Asih. Meski pihak keluarga bayi tidak mempermasalahkan penghalangan ambulans, Praka AMT tetap diproses hukum. Oknum anggota Yonsipur 11 DW Kodam Jaya ini kemudian ditahan di Denpom Jaya 2 Cijantung. Praka AMT diproses hukum atas perbuatan tidak menyenangkan dan pelanggaran lalu lintas. Tim iNews melaporkan. Warga menjemput paksa pasien yang meninggal karena COVID-19 di RSUD Mokoyurli Buol, Sulawesi Tengah. Mereka juga merusak tempat tidur milik rumah sakit. Keluarga bersama-sama dengan sejumlah warga Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah menjemput paksa jenazah Satria Idrus yang meninggal karena COVID-19. Mereka tidak terima salah satu anggota keluarganya dimakamkan dengan protokol COVID-19. Akibatnya sejumlah fasilitas rumah sakit dirusak. Salah satunya tempat tidur pasien. Selain itu lalu lintas di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo pun macet. Mengapa warga sampai nekat merampas jenazah COVID-19? Selengkapnya sudah bergabung bersama kami Bupati Buol Amiruddin Rauf. Selamat sore Pak Bupati. Ya, selamat sore. Baik Pak Bupati, saat ini perkembangan dari informasi terkait kejadian tersebut seperti apa yang Anda dapatkan Pak? Ya, sekarang ini keadaan sudah terkendali, aman, semua berjalan seperti sedia kala. Jadi tenaga-tenaga kesehatan kita tetap melayani pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Baik, kemarin kami mendapatkan informasi bahwa sempat terjadi pengerusakan oleh warga yang menjemput jenazah pasien. Sebenarnya apa yang menjadi keberatan dari keluarga pasien, Pak? Oh iya, jadi keluarga keberatan karena tidak menerima pasien ini didiagnosa sebagai COVID, ya. Menderita COVID-19 dan tidak menolak untuk dilaksanakan pemularasan jenazah dan penguburan secara protokol kesehatan. Baik, tapi apakah petugas sudah memberikan sosialisasi, kemudian juga sudah memberikan pengertian kepada anggota keluarga, Pak? Oh iya, jadi ketika pasien ini masuk sehari sebelumnya, tanggal 17, kemudian karena keluhannya cenderung ke arah gangguan pernapasan, selain keluhan utamanya sakit perut, kemudian dilakukan pemeriksaan rapid antigen. Dari hasil pemeriksaan rapid antigen itu kita menemukan ternyata positif.
Kemudian dijelaskan pada keluarga, dalam hal ini anaknya, bahwa ibunya ini ternyata didiagnosa sebagai pasien COVID-19 dan harus dirawat di ruang ICU COVID-19. Keluarga kemudian anaknya dalam hal ini menyetujui menandatangani surat-surat pernyataan bahwa ibunya dirawat di ruang ICU COVID-19. Nah, pada besok harinya, tepatnya tanggal 18, sekitar pukul 18, pasien kemudian meninggal dunia. Oleh pihak rumah sakit kemudian menjelaskan kepada keluarga bahwa pasien telah meninggal sesuai dengan ketentuan, maka terhadap jenazah ini harus dilaksanakan penguburan, pemularasan jenazah secara protokol kesehatan. Dari pembicaraan dengan pihak keluarga, ternyata kemudian keluarga menolak, tidak menerima keluarganya didiagnosis sebagai COVID-19 dan meminta agar supaya mereka pulangkan. Sementara kita melakukan musyawarah, tiba-tiba sekumpulan massa datang, kemudian membuat keonaran, anarkis, menyerbu ke ruang perawatan, mengambil jenazah tersebut secara paksa, sebagaimana yang kemudian terlihat dalam video. Baik, apa saja Pak fasilitas rumah sakit yang dirusak pada saat pengambilan paksa jenazah tersebut? Ya, jadi ketika mereka masuk menyerbu ke dalam, ada kurang lebih dari 100 orang menyerbu ke dalam. Para petugas kita masih coba menghalangi, yang terdiri dari Satpol PP dan kepolisian mencoba menghalangi, tapi karena massa begitu besar, begitu banyak, sehingga petugas sekolahan mereka menyerbu masuk, merusak meja, kursi, apa yang mereka temukan di jalan, kemudian mengambil paksa beserta mengambil jenazah beserta tempat tidurnya. Mereka angkat bersama tempat tidurnya keluar dan dibawa pulang. Baik, Pak Bupati, ini kan dalam video kita lihat banyak sekali ya kerumunan warga yang melakukan tindakan pengambilan paksa tersebut. Kemudian tindak lanjut yang dilakukan seperti apa, Pak? Apakah termasuk tracing juga dilakukan? Jadi begini, Pak, ya. Jadi sebagaimana protokol kesehatan yang kita lakukan, upaya-upaya kita masih mencoba menghubungi pihak keluarga agar supaya mereka sampai tengah malam. Saya masih mencoba mengontak dan memerintahkan beberapa pejabat saya untuk menghubungi keluarga, meminta agar supaya mereka bersedia pelaksanaan pemularasan jenazah secara protokol kesehatan. Tapi keluarga tetap menolak dan tidak mau, bahkan sedikit anarkis. Ya, sedikit anarkis, mereka tidak mau menolaknya dan sedikit anarkis tidak mau menerima. Akhirnya untuk sementara kita cooling down dulu, tetapi lingkungan itu terus-menerus dalam pengawasan kita. Insya Allah ketika suasana sudah tenang, kita akan melakukan tracing terhadap semua yang kontak dengan jenazah tersebut. Baik, artinya menunggu situasi tenang terlebih dahulu ya Pak. Kalau untuk tindakan pelanggaran hukumnya Pak, apakah saat ini sudah ada informasi dari penegak hukum, mungkin ada provokator di situ, seperti apa Pak? Iya, jadi selain membuat kerusakan, massa juga ini kemudian memukul, melakukan tindakan kekerasan terhadap kepala perawatan kita. Salah satu anggota masyarakat memukul anggota perawat kita tersebut, dan kesemuanya ini disaksikan sendiri oleh aparat kepolisian. Aparat kepolisian juga ada di situ ikut menyaksikan, dan kita sekarang ini sudah melakukan laporan ke kepolisian, sudah sementara diidentifikasi siapa-siapa yang menjadi aktor utama dari kegiatan ini. Baik, kita tunggu tindak lanjutnya seperti apa nanti Pak Bupati Buol Amiruddin Rauf. Terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Anyus Sore. Selamat sore. Pemirsa, warga mengepung dan menangkap pencuri kotak amal masjid di Kelurahan Lagaligo, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Polisi langsung mengamankan pencuri sebelum dihabisi massa.
Masa yang geram dengan pelaku mengepung pelaku sehingga tidak ada celah pelaku melarikan diri. Sebelumnya, Ade, 35 tahun tertangkap tangan oleh warga yang berusaha melarikan diri dengan membawa uang hasil kejahatannya. Beruntung polisi tiba tepat waktu dan mengevakuasi pelaku sebelum jumlah warga makin bertambah. Aksi pencurian ini terekam kamera CCTV di Masjid Nur Alfiat yang ada di Jalan Salak, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Saat ini pelaku tengah diperiksa oleh polisi. Pelaku akan dijerat pasal 362 dengan ancaman 5 tahun penjara. Ya, pelaku itu mengambil celengan yang berada di masjid di Lagaligo, kemudian diketahui oleh masyarakat, kemudian masyarakat menghubungi pihak kepolisian, akhirnya pelaku diamankan untuk sementara di Polres Palopo. Pemirsa, seorang model di Malang, Jawa Timur menjadi korban penyita fetis mukena. Mulanya korban diminta berfoto mengenakan mukena sebagai promosi di media sosial, namun foto tersebut disalahgunakan pelaku. JT, seorang model sekaligus mahasiswi berusia 20 tahun di Malang, Jawa Timur, menjadi korban fetis di media sosial Twitter. Berkedok foto katalog toko belanja online, pelaku leluasa memerintahkan model melakukan sesi foto menggunakan mukena. JT curiga karena hasil foto tidak diunggah di akun toko mukena online. Sampai akhirnya JT memperoleh kabar bahwa hasil pemotretannya diunggah di akun Twitter fetis dengan nama Fetis Mukena. Sementara itu, pelaku mengunggah pernyataan klarifikasi dan meminta maaf terkait perbuatannya di akun Instagram @dimasalfian20. Tapi ada satu hal yang sangat menjanggal ya. Jadi hasil dari photoshoot itu kan lumayan niat ya. Maksudnya bayar model, ada fotografer, foto di studio, ada MUA-nya juga. Tapi kenapa nggak pernah dipost di feeds, malah dipost di Snapgram, padahal Snapgram itu 24 jam ya. Tapi waktu itu hanya dipost di Snapgram. Beberapa hari yang lalu, bulan Agustus, itu fotografer yang waktu itu collabs dengan owner ini juga, itu menghubungi saya, bilang kalau foto-foto model itu dijadikan bahan fetish, dan ternyata korbannya itu udah sangat banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Alfian. Saya meminta maaf sebesar-besarnya atas peristiwa yang terjadi. Dan saya mengaku saya bersalah telah menyebarkan dan tidak meminta izin kepada model yang bersangkutan. Dan saya mau mengklarifikasi bahwa foto tersebut adalah untuk konsumsi saya pribadi, tidak dijual di manapun dan hanya untuk konsumsi saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Saya meminta berbesar-besarnya kepada semua korban saya dan saya akan menghapus semua foto yang ada di laptop saya. Kini akun fetis mukena dengan pengikut lebih dari 1.000 orang ini telah dikunci. Ternyata di akun ini banyak foto perempuan memakai mukena disertai dengan alamat lengkap media sosial korban. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Kasus fetis sebelumnya juga sempat menyita perhatian publik. Seorang mahasiswa di Surabaya meminta korbannya membungkus diri menggunakan kain jarik dan diikat menyerupai pocong. Video pembungkusan tubuh menggunakan kain jarik yang menyerupai pocong ini sempat menghebohkan publik. Berkedok riset ilmiah, seorang mahasiswa di Surabaya, Gilang Aprilia Nugraha, meminta korbannya melakukan hal tidak wajar tersebut dan divideokan. Korban yang merasakan kejanggalan kemudian menceritakan pengalamannya di media sosial. Korban mengaku dipaksa dan diancam oleh pelaku. Atas perbuatannya, Gilang divonis 5,5 tahun penjara. Ia dinyatakan bersalah karena mengancam dan memaksa untuk berbuat cabul kepada korban yang masih berusia di bawah 18 tahun. Gilang juga diberhentikan statusnya sebagai mahasiswa. Penyimpangan seksual semacam ini disebut sebagai fetis. Dalam istilah psikologi, fetis berarti kesenangan yang didapatkan seseorang dari objek yang seringkali tidak mengandung unsur seksual. Tim Liputan iNews melaporkan. Megawati Soekarno Putri sedih lantaran Presiden Joko Widodo kerap dibully rakyatnya. Kami segera kembali dengan informasi selengkapnya, tetaplah di iNews Sore.